يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, termasuk ulama yang meninggal tahun 432 Hijriah, ya, dia meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang sahih. Kata dia, "Innallaha idza yuhibbu 'abdan hamahu fid dunya." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga dia di dunia. Di dunia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Allah jika cinta seorang hamba, Allah akan jaga dia. Dijaga dari apa? Dijaga dari kesyirikan. Dijaga dari amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Dijaga dari kemaksiatan. Dijaga dari syubhat dan syahwat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah cinta sama dia. Ya, Allah berikan taufik dia dengan penjagaan Allah semacam ini. Kemudian dilanjutkan apa kata Rasulullah? Kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Air ternyata bisa bikin penyakit. Nabi kalau bicara air, bukan air minuman instan. Ya. Bukan air-air kemasan. Bukan. Tapi Nabi konteksnya air biasa. Air biasa ternyata bisa bikin penyakit. Coba bayangin. Ini hadis Nabi SAW. Allah jika cinta dengan seorang hamba, Allah akan jaga dia sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Ternyata air punya bahaya. Nah, air juga menyebabkan bahaya. Makanya ketika ucapan-ucapan yang viral, ya, yang sudah difahami oleh mayoritas manusia, banyak minum air itu bagus. Ucapan ini dari sisi Islam, ya, hadis tadi perlu dikoreksi. Dari hadis ini, ucapan ini tadi perlu dikoreksi. Dengan apa? Dengan hadis tadi untuk mengkoreksi ucapan tadi. Begitu pula dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Hadis mengkoreksi ucapan yang difahami sudah nyebar di umat manusia. Ayat juga mengkoreksi ucapan tadi yang jauh-jauh sebelumnya. Ya, kalau Hippocrates tahu ayat dan hadis ini, mungkin Hippocrates bapak kedokteran Yunani bakal masuk Islam. Nah, subhanallah, Allah sudah berfirman, dan makan dan minumlah Anda jangan berlebih-lebihan. Lah gimana kalau minumnya berlebih-lebihan? Banyak minum itu bagus. Tunggu dulu Pak, Bu, ya, tunggu dulu. Ayat dan hadis tidak mengajarkan demikian. Ya, fi tafsil dirinci dulu. Kalau ada ibu-ibu, masya Allah, bukan kerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Di rumah ada AC, ada ART, jarang kerja, jarang olahraga, di rumah terus, minum air sehari, banyak minum, yang katanya mereka minum itu 2-3 liter, lama-lama istri Anda sifatnya kayak air. Ini yang menyebutkan siapa? Imam Zurnuji, ulama dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ulama tahun 600-an Hijriah. Ya, kalau kebanyakan minum air, sifatnya akan seperti air. Air sifatnya apa? Dingin kan? Makanya Nabi bersabda, "Idza asabakum al-humma fa'abriduhu bil ma'." Kalau Anda kena demam, dinginkan dengan air. Kenapa? Karena air itu dingin, mendinginkan panas. Subhanallah, kalau ibu-ibu kebanyakan dingin di rumah, kebanyakan minum, gak heran kalau bapak datang ke rumah, "Bu, malam ini yuk." "Ngapain Pak?" "Biasa." Gitu. Ibunya gak mood, frigid. Kenapa? Kebanyakan air. Nah, sifatnya kayak air. Nah, juga disebutkan oleh Abu Husain Al-Baghdadi, ya, dia juga menyebutkan, ulama tahun 400-an Hijriah juga wafat. Beliau juga menyebutkan orang kalau sudah sifatnya dingin, otaknya kebanyakan dingin, hafalannya akan lemah. Konsentrasi juga lemah. Coba ajib. Kebanyakan air. Nah, makanya jangan bilang
banyak minum air. Banyak minum air itu bagus. Nggak boleh. Allah sudah berfirman, wala tusrifu, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya, jangan berlebihan. Ya, oh ini termasuk apa yang Nabi sebutkan tadi. Ya, Allah mencintai seorang hamba, menjaga seorang hamba di dunia sebagaimana seorang hamba menasihati saudaranya akan bahayanya air. Air itu juga bahaya. Nah, air juga bahaya. Ini rahmatullah jami'an. Coba bayangin, antum makan ada kuahnya. Kuah sudah air. Makan buah. Di buah juga sudah ada air. Ya. Terus masih minum lagi air. Cukup barometernya apa? Air kemih kita. Kalau air kemih kita warnanya terang, cerah, ya sudah cukup. Nggak harus minum air 2 liter, 3 liter. Nah, lain kalau Pak Tani di sawah, kejemur di bawah terik matahari, keluar keringat banyak minum air, itu sama. Sehingga apa? Antara masuknya air dan keluarnya air itu sama, dibutuhkan. Ini para biker biasanya kalau naik motor di bawah terik matahari, jalan macet, ya biasanya pusing. Itu apa? Tanda-tanda dehidrasi. Berarti kurang air. Nah, kalau di rumah terus, Masya Allah ya jadinya apa? Kebanyakan air bahaya. Demikian alhamdulillah jami'an. Wah, lihat kalau orang gagal jantung, nggak boleh banyak minum air. Ya, gagal ginjal, coba ada standarnya berapa air. Lihat dulu, kebutuhan air juga beda-beda. Anak kecil, orang tua, laki, wanita, kerja di bawah terik matahari, kerja di dalam rumah, itu beda-beda. Ya, makanya juga Ibnu Qayyim menganjurkan ketika olahraga, standarnya olahraga itu kalau menurut ilmu kedokteran berapa jam? Rata-rata setiap hari. Pernah baca? Setengah jam. Katakan setengah jam. Olahraga yang paling baik setengah jam, maksimal 1 jam misalkan. Kalau Ibnu Qayyim, teori kedokteran Arab klasik, simpel sekali. Olahraga itu cukup sampai bikin kulit warna kemerahan. Selesai. Sekarang mau setengah jam, 1 jam. Lihat dulu, kalau orang berat badannya 150 kilo, ya bisa jadi olahraga setengah jam bagi dia belum cukup untuk membakar kalorinya. Nah, anak-anak yang masih kecil, ya orang tua, lansia, laki, wanita beda-beda. Standarnya kedokteran Arab klasik, Masya Allah. Lihat, warna kulit kemerahan sudah selesai. Nah, menunjukkan apa? Aliran darah sudah lancar. Kemerahan menurut siapa? Lihat, orang yang banyak lemaknya, merahnya lama. Ya, orang yang kulitnya hitam nggak kelihatan merahnya. Nah, dilihat dari telapak tangannya. Nah, barakallahu fikum. Rahmin wa rahimakumullah jami'an. Wah, ini perlu diperhatikan. Juga dalam lafaz hadis yang lainnya, Allah menjaga seorang hamba sebagaimana apa? Hamba menjaga orang yang sakit dari makanan minuman. Makanan minuman, ya. Dijaga dari pantangan nih, ya. Pantangan-pantangan itu juga termasuk penjagaan seorang hamba dari saudaranya yang sakit. Barakallahu fikum. Ya, maka apa? Kesembuhan Anda sudah dekat. Dan sembuh itu murah, mudah, nggak mahal. Ya, yang bikin antum sakit siapa? Antum sendiri. Jangan bilang ya Allah, alhamdulillah, saya stroke, saya sabar, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kanker, alhamdulillah, nasallahu afiyah, saya sabar, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 15 tahun saya nggak punya anak, saya sabar, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang makan Anda, yang dinisbatkan kok dijelek-jelekan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini patut untuk dikoreksi. Mau mandul, mau stroke, mau kanker, ya, mau sakit mah, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, ini semua adalah sebenarnya tingkah laku kita. Ya. Polanya kita ya Pak, kakean pola ketika makan. Ya. Enggak pakai pola makan yang benar. Nah, oleh karena itu rahmatullah perlu diperhatiin. Jangan salahin takdir Allah mutlak. Kitalah yang menjerumuskan diri kita kepada penyakit. Allah nggak makan, nggak minum. Kitalah yang makan dan minum. Nah, Allah mencatat takdir, tapi Allah jadikan sebab sebagai hikmah. Nah, sebagaimana ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab, ya, ketika dia berbuat maksiat, dia berhujjah dengan perbuatan maksiat dia. Saya berbuat maksiat, sudah dicatat takdir Allah Subhanahu wa taala. Diambil sama Umar bin Khattab, pelepah kurma dipukulin keras tuh, brak, gitu. Kok kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sakit juga kita sendiri yang menyerumuskan diri kita kepada penyakit.
Ini makanan kita. Coba subhanallah, setelah kami lewati beberapa kasus, ajib. Ya, ternyata sehat itu mudah, murah. Contoh kasus mandul. Nggak perlu inseminasi. Nggak perlu beli obat hormon yang mahal. Nggak perlu. Mau beli hormon yang mahal, obat hormon. Mau beli macam-macam. Tapi penyebabnya makanan dia. Percuma. Nah, subhanallah teman-teman yang ternyata mencoba cara ini, 2 bulan saja sejak musim pandemi kemarin. Gak pernah ketemu tatap muka, gak pernah tahu anak siapa dia, suami istri konsul, ya kemudian hanya pakai pola makan. Kita belum nulis resep herbal kesuburan, enggak, belum kita tulis. Hanya pola makan, panas dingin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 2 bulan rutin, ya no cheating. Dengan izin Allah, kemudian suaminya chatting berikutnya. Alhamdulillah istri saya sudah hamil 40 hari. Ajib. Hanya makanan saja. Ya, penyebab orang mandul ada 2 penyebab terbesar. Ya, 1 hormon yang kacau. Kenapa kacau? Karena hormon kacau ini karena makanan yang kita makan. Karena kombinasi makan nggak benar. Kedua, DD dimernya terlalu tinggi, darahnya kental banget. Kentalnya karena apa? Juga karena makanan. Ya, dua-duanya ini 2 penyebab terbesar ini karena makanan semua. Kembalinya kepada perut, kepada mulut kita. Nah, subhanallah ajib. Kenapa? Disebutkan oleh As-Suyuti meriwayatkan bahwasannya yang membentuk sel sperma dan sel ovum itu adalah darah. Kalau darah nggak sehat, bagaimana sperma sehat? Bagaimana sel ovum akan sehat? Coba. Nah, konsep mereka coba. Sangat simpel sekali. Nah, sperma Masya Allah punya 2 ekor. Nggak sehat. Sperma Masya Allah kecepatannya untuk menuju tuba falopi kecepatannya hanya 5 km per jam. Gitu. Kenapa? Karena makanan. Belum lagi wanitanya makanan juga nggak benar, permisi. Ya, alat vitalnya keputihan. Ya, keputihan ini bikin apa? Sperma masuk mengurangi kecepatan. Ya, ini banyak endut-endutnya ini istilahnya. Banyak yang bikin licin. Jadi spermanya kecepatannya berkurang. Plus suasananya asem di alat vital. Asemnya ini membunuh sperma. Coba ajib. Semuanya masalah pada wanita makanan, masalah pada laki-laki juga makanan. Nah, itu perlu ditadabburi. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Simpel banget. Tinggal perbaiki pola makan. Ya, ada yang 7 tahun gak punya anak, alhamdulillah. Punya anak berikutnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun, Masya Allah. Kemudian divonis sama dokternya hamil. Ada yang janinnya divonis sudah lama gak hamil, divonis apa? Janinnya gak berkembang, harus digugurin. Akhirnya konsultasi apa? Cukup perbaiki pola makan, bersihkan darah. Ya, boleh, orang hamil difasdu, dibekap boleh. Tapi apa? Gak usah banyak-banyak. Ajib. Berikutnya apa? Divonis janinnya kok sudah berkembang. Darah makanan lagi. Ada ibu-ibu kena eklamsi, kejang-kejang. Ya, tensi tinggi sampai janin meninggal di dalam perut ibu. Penyebabnya apa? Sama, darah terlalu kental, pola makan kacau, hormon kacau, darah kental didorong sama jantung butuh kekuatan yang ekstra, darah tinggi akhirnya. Subhanallah. Sehat itu mudah, sehat itu murah.